Cerita diawali pada zaman di mana umat manusia di planet bumi belum ada, lebih tepatnya pada zaman dinosaurus masih menguasai dataran planet bumi. Ada sebuah peradaban umat yang sudah melakukan penjelajahan luar angkasa, di mana peradaban tersebut tinggal di planet bernama planet Somaris yang ternyata dihuni oleh umat manusia yang jauh lebih dulu hidup sebelum umat manusia yang ada di planet bumi ada. Peradaban manusia di planet Solaris ini rupanya lebih memilih untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya, sehingga ini membuktikan bahwa bahasa Inggris tidak hanya menjadi bahasa internasional, melainkan bahasa antar planet dan galaksi yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dia bernama Miles, seorang pilot pesawat luar angkasa yang sebentar lagi akan berangkat untuk mengantar 12 penumpang menuju planet lain. Miles sebenarnya sudah lama pensiun karena penjelajahan luar angkasa terlalu beresiko, sekaligus harus meninggalkan anak dan istrinya untuk waktu yang tidak sebentar. Tetapi karena putrinya bernama Nevin sedang sakit dan perlu biaya untuk melakukan operasi, terpaksa Miles harus menerima pekerjaan ini demi kesembuhan putri tercintanya. Don't get frustrated, try again. I know. What do you know? I know that you're leaving. Singkat cerita, Miles dan 12 anggota penumpang terlihat sudah berada di luar angkasa, di mana ke-12 penumpang sendiri sedang tertidur di dalam kapsul kriogenik atau sejenis hibernasi, sementara Miles sebagai pilot harus terus terjaga karena tanpa mereka semua sadari, pesawat memasuki kawasan batu meteor luar angkasa yang sangat-sangat banyak, sehingga pesawat mengalami kerusakan parah dan mendarat di planet yang tidak diketahui. Manual override required. Akibat insiden barusan, Miles mengalami luka pada perutnya sehingga dia segera mengambil obat nyeri atau sejenis obat puyer bintang 7 versi semprot untuk menetralisir lukanya. Yang betapa terkejutnya Miles saat menyadari jika semua kapsul kriogeniknya sudah tidak ada, yang berarti Miles harus sendirian di planet antah berantah ini. Setelah mengenakan pakaian astronotnya, Miles pun keluar untuk memeriksa yang ternyata pesawat yang mendarat di atas semacam rawa-rawa dengan beberapa penumpang yang sudah tidak bernyawa. Miles kesulitan mengirimkan pesan bantuan karena planet ini belum dipetakan, yang berarti dirinya tidak tahu berada di planet mana. Yang pada saat sedang bingung itulah komputer kapal melacak adanya satu kapsul kriogenik yang masih aktif, sehingga Miles segera pergi ke lokasi tersebut untuk memeriksanya. The atmosphere is breathable. Penumpang tersebut ternyata adalah seorang gadis kecil yang kedua orang tuanya sendiri sudah tewas dalam kapsul kriogenik lain. Karena masih pingsan, Miles pun menggendong si bocil untuk kembali ke pesawat. Yang alangkah terkejutnya Miles saat menemukan jejak kaki berukuran besar yang pastinya bukanlah ceker ayam raksasa, melainkan sesuatu yang lain yang berbahaya. Keesokan paginya, kita akhirnya akan mengetahui bahwa Miles mendarat di planet bumi pada sekitar 65 juta tahun lalu, yang diperkirakan belum ada satupun manusia yang hidup di sini.
Karena si bocil masih pingsan padahal sudah bangun, Mills yang tak ingin hanya berdiam diri saja pun memutuskan untuk mencari lokasi bagian belakang pesawat yang terpisah. Barangkali pesawat pelarian atau pesawat kecil daruratnya masih bisa digunakan untuk pergi dari planet ini, yang ketika dia menemukan tulang belulang dinosaurus tergeletak di permukaan tanah, tiba-tiba Mills saat ini berada di lokasi sumber air panas yang secara kebetulan dia akhirnya menemukan lokasi bagian belakang pesawatnya yang berjarak sekitar 15 km. Saat akan kembali ke pesawat, Mills melihat ada sesuatu yang bergerak di riuk erih yang ternyata adalah si bocil yang sudah siuman. Mereka pun gugulitikan akibat si bocil yang mencoba lari, namun tiba-tiba mendengar ada suara hewan raksasa berikut dengan tanah yang bergetar, yang pastinya ada sosok hewan raksasa sedang mendekati mereka berdua. Setelah kembali ke pesawat, Mills akhirnya mengetahui jika nama bocil ini adalah Koa, tidak pakai la, yang berasal dari negara lain dengan bahasa yang lain, sehingga Mills cukup kesulitan untuk berkomunikasi dengannya. What language is that? Menggunakan media gambar, Mills mencoba menjelaskan tentang tujuan mereka yang harus berjalan sekitar 15 km menuju lokasi bagian belakang pesawat, di mana Mills terpaksa berbohong pada saat mengiyakan jika kedua orang tuanya masih hidup di lokasi tersebut. Family. Family. On the top of the mountain. Sementara Mills menyiapkan perlengkapan untuk perjalanan, Koa sendiri isun memutar rekaman video yang berisi tentang penantian Navin menunggu kepulangan sang ayah yang sudah pergi selama 2 tahun lamanya, yang hal tersebut cukup membuat Koa menjadi sedih melihat gadis sebayanya terpisah dari sang ayah tercinta. I made it. You believe it? Very proud of you. Proud of you. I really hate you right now. I'm so tired, Dad. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah berangkat menuju pegunungan yang menjadi lokasi tujuan, yang karena ini adalah 65 juta tahun yang lalu, tentu saja tidak akan ada warung atau miksue yang jualan di sepanjang perjalanan, tetapi sisi baiknya, udara jelas masih segar, pemandangan masih asri, karena tidak ada umat manusia yang melakukan perusakan di planet yang indah ini. Koa kecil yang bosan pun iseng memetik beberapa buah sejenis buah cecenet, mungkin cecenet prasejarah, lantas dilemparkanlah cecenet tersebut ke tebal Mills, yang setelah di-scan, buah tersebut tidak layak untuk konsumsi. Tak lama mereka berdua pun mendengar suara binatang yang setelah diperiksa ternyata ada seekor anak kecil dinosaurus yang terjebak di dalam lumpur hitam. Namun tak lama setelah diselamatkan, dino kecil itu pun mati oleh beberapa barudak letik dinosaurus badung yang memakan hidup-hidup tanpa Mills dan Koa bisa menyelamatkannya. Tiba di Curug Koja sebelum menjadi tempat wisata, Mills dan Koa pun beristirahat sambil minum air dari sungai yang mengalir. Di situ Koa tak sengaja menemukan setangkai bunga dan meminta Mills untuk memakainya di kepala. It's okay. Karena Mills kehilangan sinyal dan titik tujuan, dia pun memutuskan untuk naik pohon besar supaya bisa menjangkau titik tujuan, di mana Mills dikejutkan oleh beberapa semut prasejarah yang menempel pada tangannya, sehingga membuat dia jatuh tepat saat ada beberapa kadal dino mendekati mereka berdua. Koa
Koa disuruh lari ke pantai sementara Mills akan menghabisi para kadal dino ini menggunakan senjata dan peralatan canggihnya, di mana Koa sendiri tidak sadar saat sedang nyempot di balik pohon, datanglah sekelompok pteranodon yang memancing para kadal untuk mendekatinya. Singkat cerita, malam pun poek. Mills dan Koa pun istirahat di dalam gua batu dengan beberapa alat pendeteksi yang siap memberitahu kapanpun ada bahaya mendekat. Sleep. She loved you so much. Mereka berdua terpaksa masuk ke dalam lubang kecil yang menuju ke bagian terdalam gua. Berdasarkan alat pemindai, ada jalur lain yang bisa mereka gunakan untuk keluar. Namun ketika di dataran, jalur tersebut sangatlah kecil yang membuat Mills perlu untuk memperbesarnya. Ketika Mills sedang urehan batu, Koa pun menggambar kedua orang tuanya di dinding gua yang mungkin adalah gambar prasejarah pertama yang ada di planet bumi, di mana Mills sendiri merasa semakin bersalah ketika berbohong mengenai kedua orang tuanya yang sebenarnya sudah mati. I to you when I'm sorry, and you don't understand. Menggunakan bola kecil peledak, Bill berhasil memperlebar jalan keluar berikut memberikan sebagian peledaknya kepada Koa untuk jaga-jaga, di mana saat keduanya sudah mulai merondang menuju keluar, tiba-tiba saja terjadi gempa yang membuat Mills terpisah dengan Koa. Sementara Koa berkeliaran di luar sendirian, Mills sendiri memutuskan untuk kembali ke jalur utama dia masuk yang justru malah mempertemukannya dengan seekor dino kecil yang entah apa namanya, di mana Mills berhasil membunuhnya meski dalam kegelapan yang tidak ada apa-apa. Setelah berhasil keluar, Mills pun menemukan sebuah fakta mengejutkan saat asteroid yang sempat dia lewati ternyata menuju ke planet ini, sehingga Mills dengan kata lain sedang mengalami apes karena dirinya datang ke planet bumi tepat saat terjadi insiden meteor jatuh yang menjadi penyebab musnahnya era dinosaurus. Catastrophic asteroid detected. Tak cukup sampai situ, Mills lagi-lagi harus mengalami apes saat tak sengaja masuk ke dalam lumpur hidup, di mana Koa sendiri harus menghadapi bahaya ketika seekor raptor mengejarnya, yang membuat Koa belajar untuk bagaimana cara bertahan hidup sendirian. Mills sendiri masih ngap-ngapan ketika berusaha lepas dari lumpur hidup yang justru semakin menelannya, di mana Koa datang di waktu yang tepat ketika Mills sudah tidak memiliki harapan untuk hidup lagi.
Singkat cerita, ketika hari sudah malam, mereka akhirnya tiba di pegunungan yang menjadi tempat tujuan, di mana Mills langsung memeriksa pesawat pelarian yang ternyata masih aktif dan cukup untuk mereka bisa pergi ke luar angkasa, menunggu kapal jemputan datang. Yang di detik-detik krusial ini, Koa akhirnya sadar jika Mills sudah membohonginya dengan mengatakan kedua orang tuanya masih hidup. I'm sorry. Mona, I'm sorry. Setelah berhasil membuat Koa mengerti, mereka berdua pun secepat mengaktifkan pesawat tepat saat meteor mulai berjatuhan, di mana mereka berdua terjatuh ke dasar jurang, tapi beruntung pesawatnya masih baik-baik saja. Disinilah mereka berdua akan menghadapi musuh terakhir yang merupakan musuh utama para tokoh utama di Jurassic Park, yaitu Tyrannosaurus Rex. Di mana saat Mills keluar untuk mengambil senjata, dia melihat tidak hanya ada satu T-Rex, melainkan 2 ekor, sehingga ini akan menjadi sebuah kesulitan tersendiri ketika senjatanya kehabisan daya dan diperlukan pengisian ulang untuk menggunakan tenaga cadangan. Saat terdesak itu, Aqua berinisiatif untuk menyalakan hologram yang memutar rekaman putrinya Mills sedang bermain, yang dengan semangat ingin pulang dan ingin bertemu dengan putri tercintanya. Mills memutuskan untuk bertindak ganas. Setelah dirasa aman dan pesawat siap untuk melakukan peluncuran, lagi-lagi datang apes ketika satu T-Rex muncul dan melihat kedua temannya sudah mati, yang karena senjatanya sudah benar-benar kehabisan daya. Mills memutuskan untuk lari sejauh mungkin menuju lokasi sumber air panas. Koa kembali berhasil menyelamatkan Mills untuk yang kedua kalinya, di mana mereka berdua akhirnya bisa pulang dengan aman tepat saat batu meteor paling besar menghantam permukaan planet bumi.